Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik. Ketemu lagi dengan saya, petani dari Nganjuk, asli Nganjuk. Asli Nganjuk. Ya dulur, ini jadwalnya penyepraian dulur. Ini usia 37 hari. Langsung untuk penyepraian ini penakaran dulu. Kita mulai. Nah, ini dulur obat-obatnya, jadi tetap obat wis ora rengkek neko-neko. Ini antrakol, remasol. Engkone iki baremasol, baret bakterisida. Nah, baret bakterisida, virusida dan virusida. Jadi kadang ya baret bakterisida tok. Nah, ini bakterisida dan virusida. Nah, selanjutnya marsal ini ya pengabut sekaligus buat ngobatin iber-iberan. Selanjutnya ada konil, bumbu masak tetap dulur. Ini barangnya bumbu masak, perekatnya apsa. Jadi kalau bumbu masak ya tetap tidak ada bumbu masak, itu ada bumbu masak baru itu tidak ada. Nah, ini Nativo. Tinggal kita ini masak apa. Masaknya masak apa? Masak sayur asem atau masak lodeh ya, Tyson. Nah, ini obat-obatnya. Jadi untuk penyakit ulatnya ini sudah sembuh. Jadi penyakit ulat ini ya bisa dikatakan minim. Tapi nanti kalau sudah kelihatan lagi ya gemplang maneh. Jadi ini nongol gemplang noe. Kita itu tidak menghabiskan duit, juga menghabiskan uang. Sekali gemplang itu sudah hilang. Itu dulur, enaknya itu. Kalau kita pakai obat yang istilah lagi piye ya, mayar-mayaran ini rata-rata konggon. Ya dulur, ini untuk awalan Nativo saya kasih 1-2 sendok wes. Akeh kok duitnya. Ya, ini untuk Nativonya dulur. Jadi Nativo ini untuk membentuk calon-calon tunas yang akan datang ini bayah ya, rosol. Nah, bukan calon yang akan datang saja ini. Jadi yang sudah datang ini disambut dengan Nativo ini ya. Kadang-kadang perentul rasanya. Di umpama kita apa itu tablet ini piye ya. Itu kita lihat daunnya, pohonnya ini cerentul gitu. Nah, ini remasol ini untuk mengontrol. Jadi ya mengontrol, menekan ini, bukan memberhentikan. Ini remasol bisa dikasih 30 cc. Jadi remasol 30 cc ini ya sesuai dengan umurnya satuannya ini. Satuannya 30. Jadi ini yang pakai 30-an. Ini 30 lebih ya pakai lebihnya bisa. Ini saya kasih 35 dulu. Jadi ini yuk umpama pakai 30 ndak masalah. Yang penting usia 30-an ya 30 itu di titik
paling aman standar ya. Enak pol. Jadi beli pupuk ini ndak usah macam-macam. Neng di neng Irak lah mungkin, cukup di Indonesia. Ini Hapsa saya kasih 25 cc atau mili gak apa-apa padha wae. Nek mili mergo ya dilekno ya banggah mili. Nah, untuk berkat ini membantu ya. Karena ini saat kita meraduk ini enak memang nek pakai berkat. Dulu saya pakai Hapsa ini saya rahasiakan karena banyak orang yang beli perekat ini, perekat murahan. Akhirnya saya ndak mau lah, gak nggowo mas, gak nggowo aku. Nah, gaya satu untuk dakonil, 2, 3, 3 aja dulur. Jadi untuk dakonil 3 sendok. Nah, dakonil itu sendiri ini berbahan aktif klorotalonil. Dari sesuai praktek saya ini, dakonil ini cara ibaratnya ning godhong gak gampang tuwek. Walaupun wonge tuwek, iki nek nganggo dakonil iki wajah gak patek ketok tuweke, ngono lho. Ibarat wong nek macak ya. Nah, selanjutnya yaitu antrakol 1, 2, 3, 4. Tambah nah iki suwen kok. 5, 6. Untuk antrakol masih saya pakai di seputaran 6. Untuk antrakol 6 sendok ini karena saya ingin mempertahankan bawang merah ini umure rondok suwi saithik. Jadi tambah umure. Wis padahal iki yo ketok yo wis padha mecah. Wis mulai mentil, tapi yo ben cah iki. Cara metu ibaratnya bocah ki cek bagus, cek ayu ngono lho. Walaupun wis duwe anak sitok. Nah, kenapa biasanya saya itu usia 37 38 kok berhenti? Ya, karena bawang merahnya ini sangat menggoda. Yang dulu ini Thyssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wis kakak. Nah, ini kembali lagi dulur, kenapa saya memakai antrakol masian? Karena ini sudah beda dengan yang lalu. Saya punya bawang merah sangat menggoda. Ibarat cewek itu kalau selalu ini iki nek bocah itu iki nek cak pacake ibarate iki sing ngesir malah akeh. Mergo rupane tok wis wayu elok, keadaan lingkungane kurang bersahabat. Wah, kingko nek tipe acake ayu akeh sing nggodha ibarate ngono. Selanjutnya yaitu Marshall 20 sampai 25 cc. Nah, untuk pengecaman ini yang terakhir yaitu kita memakai bakterisida dan virusida. Ini namanya baret dulur. Enek trotol, enek golongan iki apa itu bakteri virus tembak iki wes suwen. Jangan lama-lama, tembak langsung. Nah, ini saya kasih amunisi 40 cc
Amunisi ini 40 cc. Karena ini tetangga sebelah ini lagi jabut bawang merah, jadi ini sudah selesai. Jadi saya tunggu tadi, kalau sudah selesai langsung saya bawa peralatan obat dan obatnya, dan akan saya langsung gemplangi obat, daripada nanti virusnya masuk, ini nanti akan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun kuat sembarang kalire. Nah dulur, ini cuaca sangat-sangat mendung. Ini bisa dikatakan ya 2-3 jam lagi nih hujan. Ini posisi saya di sekitar dalam kondisi panas tapi mendung. Ini jam 1 dulur, jam 1 lebih. Nah, karena nunggu tadi orang yang panen bawang merah ini sampai selesai baru saya obat. Tadi pagi-pagi saya sudah siram. Nah, pagi saya siram. Setelah siram saya nunggu sampai pemanenan selesai, yes. Setelah itu ya langsung mulai. Jadi virus yang menyebar ini langsung kita piyenaran. Yes, kita tututi. Ditututi nggo obat. Cara ibarat iki virus melayu, hayo digodak melayu. Nek gak ngono, adalah virus ndelik awake gak iso. Gulis katok. Nah, ini langsung, karena anginnya ini kebetulan kok dari timur selatan ini. Nah, saya kan sudah tahu tadi ada yang panen, jadi pagi-pagi sudah saya siram. Saya punya acara habis siram terus ngobat nunggu selesai pemanenan. Nah, kalau ini nanti dibiarkan lahan kita kering, ini penularan virus lebih cepat. Apalagi kering, ini panas. Nah, virus ini sangat-sangat mudah masuk dan berkembang. Wes pokoknya enak. Selama ini saya meneliti, oh ternyata ini toh ada kelemahannya. Ini beruntung orang yang memakai pupuk ini yang kandungan mineralnya bagus. Dan ini biasanya kalau yang memakai atau tanam bawang merah yang tidak terlalu tua atau terlalu kawak bibit, ini yang bisa dikatakan tahan. Kalau bibit yang terlalu tua ini malah tidak tahan, yang tua malah yang agak muda yang tahan. Karena apa? Istilahnya bisa dikatakan coro pena-pena dada aja oke. Jadi kalau bahasa saya itu modal untuk kekuatan melawan virus ini ada. Jadi kandungan air ini masih tersimpan di umbi. Jadi untuk umbi bibit yang bisa dikatakan belum terlalu tua, ya sudah siap tapi belum terlalu tua. Apalagi yang 3 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan ini kalau dipages saat kemarin ini survei membuktikan inilah yang tahan terhadap penyakit atau virus. Oh alah, jajal. Coba sampean perhatikan nanti. Ini dari segi penemuan. Wes, dene cocok ya ora apa-apa, dene ra cocok ya wis gowae wis. Ono penak-penakan.
Saya ini menginformasikan yang saya tahu. Jadi hanya yang saya tahu saja. Yang tidak tahu tidak akan saya informasikan, Mas. Penak-penakan kok ngomong ora tau uruh ngomong, ora tau nandur ngomong. Sing diomong ki terus ngomong sapa? Ora tepak. Jadi kesimpulannya dulur ya, kalau tanam bawang merah ini sudah mulai ada virus, pokoknya berarti tahun-tahun ke depan ini tetap ada. Ibaratnya kumat-kumatan ada. Suatu contoh, ibaratnya ada virus apa? Ya suatu saat akan ada lagi. Apalagi virus influenza. Lah. Batur iki. Pilek flu. Nah, terus kita ini kok selalu berdekatan. Ini cepat menular. Bawang merah ini juga gitu tuh. Ya awal mulanya tidak ada yang kena virus datang enggak. Tapi ada kendala, maksudnya ada kejadian yang membuat bawang merah ini rusak. Nah, rusak tidak segera terobati, akhirnya sakit berlanjutan. Nah, ini akan menjadi bakteri berkembang dengan pesat, akhirnya jadi virus. Itu yang selama ini saya ngulai menilai. Akhirnya satu peta ini kena virus, yang lain melok nular lah kuwi. Sebenarnya ndak ada, tapi karena cara ibaratnya wong baris orang 100 ini kalau kuat semua tidak akan terjadi kena virus. Nah, karena berhubung ada satu yang kena, akhirnya kabeh melok kena, kecuali yang kena ini dibuang. Nah, tapi ini bawang merah ini masa mau dibuang kemana, wong hanya dekatan. Kan harus ibaratnya kan kita kan harus satu memperkuat diri. Iki bawang merah diperkuat. Nah, suatu saat kalau langsung kena, kita tembak. Kalau kena virus, bakteri, tembak dengan virusida, bakterisida. Jangan cuma fungisida, ya ora mempan. Piye to ki? Pasukan elit to. Terus kita terjukan pasukan biasa ya kalah. Baru tahu saja dengar namanya pasukan elit sudah istilah nyali sudah ciut. Nah, jadi tolong dilihat ini penyakitnya ini apa. Kalau saya obat ini mempan apa enggak. Jadi ya jangan terus beli sedangkan tidak dipakai dan tidak berfungsi. Nah, dulur, ini selanjutnya panenan saya ini saya ayar. Jadi ini calon bibit tandur pokoknya. Jadi saya harus punya bibit paling tidak 1 ton lebih. Jadi nanti saya ini bebas. Nanti panenan yang belakang ini ya disimpan. Nanti kalau sudah harganya 60.000 kita keluarkan. Nah, tapi ini perkiraan bibit akan melonjak terus. Jadi bulan 4-5 ini insya Allah ya bibit meroket. Jadi kok nak duwe simpenan paling gak 3 ton be ya wis. Kena iki jajan tenan. Ngopi iki wis gak kuwatir ngetono duit. Nah, ini dulur karyawan saya. Ini murah bayarannya ini. Ya dulur.
Ini panen buah merah saya yang kemarin. Nah, ini di ayar namanya. Kemarin ini terus diayar. Ini dilakukan penjemuran selama paling tidak, pokoknya popornya kering. Jadi bukan hanya daunnya yang kering, popornya sudah kering, kempes tenan. Jangan sampai masih ada getahnya, jangan, harus sudah kayak gimana namanya, kering itu nama. Nah gini dulur, ini loh, sampai delok, sampai lihat. Jadi ini ikatannya ini harus bener-bener ini dilepas. Pokoknya dalam jangka paling lama 1 hari ini jangan sampai ombyoan ini atau ikatan ini tidak dilepas. Nanti buah merah sampan akan rusak daunnya. Nah, dan untuk pengayaran paling lama, umpama hari Kamis dicabut, Jumat pagi harus sudah diayar atau dilepas ikatannya. Kalau tidak, bisa-bisa nanti daunnya ini rusak. Lebih bahayanya kalau panennya itu sudah dalam keadaan basah, ya kita ikat, ikatannya lama baru kita lepas, akhirnya bleteng, istilah Jawa ini bleteng, busuk, daunnya ini akan lengket, kelet, nempe, serepot. Nah kegiatan ini saya videokan supaya nanti dulu tahu lah panenannya kemarin itu kemana, dimanakan, buat apa. Nah ini buat bibit dulu. Jadi ini buat persediaan bibit. Saya kan ya harus setiap momen kan tanam, dan itu produksi bibit saya sendiri. Nah demikian video dari saya dulur, semoga video ini dapat bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.